Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah ilahiyah, menyampaikan risalah kepada kita semua. Hadirin jamaah Al-Ikhlas yang Allah muliakan, kita pada pagi ini akan melanjutkan tadabbur kita di dalam surat Al-Infitor ya. Al-Infitor ini adalah sudah bagian ketiga ya, tak terasa. Di mana surat Al-Infitor ini adalah bagian daripada surat-surat Makkiyah ya. Salah satu surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah di Mekah ya, sebelum hijrah ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa di dalam surat-surat Makkiyah adalah banyak sekali kaitan dengan akidah, keyakinan kepada Allah SWT tentang tauhid, termasuk keimanan terhadap hari akhir. Intinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, memberikan petunjuk sekaligus pada manusia saat itu yang mereka berkeyakinan musyrik ya, meluruskan jalan hidup mereka bahwa di dalam hidup ini adalah kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dan kehidupan ini adalah akan berakhir dengan adanya hari kiamat, dan manusia ujungnya adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit diuraikan ataupun di ayat-ayat pertama di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali di dalam surat Al-Infitor dengan kondisi kiamat ya. Tidak sama fatarat, langit terbelah. Kemudian al-kawakibun tasarat wa idal kawakibun tasarat, tentang bintang-bintang berserakan, berjatuhan, kemudian tentang laut yang meluap dan kuburan dibangkitkan kembali. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang bagaimana manusia ya ketika kuburan akan dibalikan gitu kan, kemudian apa yang ada di dalam kuburan bangkit, dan di situ manusia akan mengetahui apa yang telah diperbuatnya. Kemudian Allah mengingatkan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah memalingkanmu terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang telah menciptakan kamu kemudian fasawwaka dan menyempurnakanmu ya. Dia telah menciptakan kemudian menyempurnakan kejadiannya, kemudian fa'adalak dan menyempurnakan ya susunan tubuh seimbang gitu kan. Fi ayyi surati masya'a rakabak, dalam bentuk yang Allah kehendaki. Nah, kemarin kita bahas tentang fi ayyi surati masya'a rakabak ya. Bahwa kita diciptakan oleh Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna, tubuh yang seimbang gitu. Ada beberapa keterangan hadis kemarin yang dikutip ya, dari Ibnu Katsir ini bahwa termasuk tentang bentuk manusia, kemudian wajahnya, kemiripannya dan sebagainya ya. Kemarin
Itu Allah Subhanahu wa taala di ayat itu masya rokabak, ya, atas kehendak Allah. Kalau kehendaki warnanya coklat ya coklat gitu kan, warnanya dari sisi warna, kemudian bentuknya juga sama. Bahkan di beberapa mufasir menyampaikan, ya kalau Allah kehendaki mukanya kayak hewan bisa aja gitu kan. Tapi tidak demikian. Ini adalah satu kenikmatan, ya. Kalau di dalam ayat ke-6 itu Allah ungkapkan Al-Karim, ma goroka birubikal karim, apa yang memalingkanmu dari Tuhanmu yang maha mulia. Kenapa? Nah, ini salah satunya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan untuk menciptakan siapa saja, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua bentuk muka ataupun bentuk tubuh yang sempurna, ya. Tidak, kalau takdirkan kita diciptakan ataupun dilahirkan dalam bentuk tubuh yang mirip hewan gitu kan atau apa, ya bisa saja gitu kan. Kalau kemarin ada seorang sahabat ya di satu riwayat, wahai Rasulullah, saya telah lahir anak kami gitu, tapi kok warnanya beda gitu kan, kok hitam. Maka di situ ditanya Rasulullah, kamu punya kuda nggak gitu, punya unta nggak? Terus tanya apa? Merah gitu kan. Terus ada nggak yang warnanya beda? Pernah ada, lahir warnanya hitam. Nah gitu. Jadi kemudian ada nggak neneknya ataupun induknya atau jantannya yang sebelumnya itu warna yang hitam? Pernah ada. Ya itulah. Gitu. Dalam nasihat hadis juga dikatakan bahwa ketika nutfah itu masuk ke rahim, maka di situ akan terkumpul turunan-turunan ya yang ada gitu kan. Sehingga di sini ketika anak lahir beda dengan bapaknya, secara spontannya gitu ya, bisa jadi di situ adalah mirip kepada pamannya, uaknya, atau turunan-turunan yang terkumpul pada diri seorang. Nah, dari kesempurnaan yang Allah ciptakan itu, tetapi di ayat suratim masya rokabat, Allah Subhanahu wa taala munculkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua manusia dalam bentuk yang sempurna menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di ayat 9-nya, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal tukadzibuna biddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan tentang hari kiamat, kemudian Allah informasikan tentang bagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia. Ya, kemudian itu adalah satu kenikmatan. Dan ternyata manusia masih berpaling ya. Kalau di ayat ma gharraka birabbikal karim, apa yang memalingkanmu dari Tuhanmu yang maha mulia itu. Bahkan di sini di ayat 9 itu bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka saja manusia itu, tetapi bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin gitu kan. Jadi ad-din di sini adalah salah satu nama daripada hari hisab, ya, hari pembalasan nanti. Ya, ini sesungguhnya yang mendorong kamu berani menentang Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih itu dengan membalasnya, dan Allah akan membalas segala perbuatannya itu ya, dan karena hati kalian mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, dan hari hisab. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Jadi kalau dilihat daripada konteks saat itu, yang dimana orang-orang musyrikin Quraisy ya menentang dakwah Rasulullah SAW. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan mereka tentang bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Ya, seperti kemarin kita ulas sedikit ya, bahwa dalam Al-Quran itu ketika bicara kiamat, maka itu bukan hanya cerita, tapi itu adalah satu kenyataan yang akan terjadi. Ya. Jadi, dan itu wajib kita imani. Makanya ada rukun iman ya. Salah satunya itu adalah rukun adanya hari kiamat. Ketika keimanan itu hilang dari kita itu, maka harus apa dulu Pak?
ya keimanan kita berarti hilang tuh. Dan itu adalah rukun. Nanti rukun itu adalah ketika nggak ada salah satunya, maka batal gitu kan. Keimanan kita, keislaman kita bisa jadi batal dengan hilangnya keimanan itu. Nah, hari kiamat itu adalah sesuatu yang harus kita imani. Bagaimana bentuknya ini salah satunya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di beberapa surat. Ada Al-Insyiqaq, ya, ada Al-Infitar ini, ada Takwir, ada Syamsu Kuwirat, ya. Banyak Al-Qur'an ataupun ayat-ayat di juz amma ini yang diawali dengan menerangkan tentang kondisi hari kiamat. Ini bal tukadzibuna biddin. Jadi kalau kalla di sini ada yang mengartikan beberapa kondisi di mana di sini menunjukkan bahwa manusia itu setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapatkan informasi untuk tentang hari kiamat, mereka bukannya beriman tetapi bahkan mereka mendustakan. Itu mendustakan hari kiamat, mendustakan kondisi nanti bagaimana di hari kiamat itu. Sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Nah, sekarang coba kita senungi ataupun kita rasakan dalam diri kita. Bagaimana respon kita ketika kita membaca surat Al-Infitar dengan respon kita ketika mendengar informasi megatrust. Lebih percaya mana, lebih mengerikan mana? Ya kan, kemarin katanya di penyuluhan PKK itu ada disinggung juga tentang informasi tentang megatrust, tentang bahwa akan terjadi gempa besar gitu kan, yang terjadi di Indonesia. Konon informasinya nih Pak Dokter nih mungkin. Jadi di puskesmas itu ada yang konsultasi bahwa dia setelah mendapatkan informasi megatrust itu takutan. Iya, takut. Jadi menimbulkan rasa wah cemas itu. Iya, cemas. Kumaha gitu kan. Sehingga kan kemarin salah satu yang disampaikan bagaimana mengantisipasi bencana itu cara berlindung kan gitu ya. Jadi bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana kita mempersiapkan menyelamatkan harta kita, mana yang bisa dibawa cepat, mana yang tidak gitu. Mana yang harus diprioritaskan, yang bisa di packaging gitu, untuk bagaimana ketika terjadi itu bisa dibawa lompat gitu Pak Deddy. Itu untuk informasi megatrust dari seorang peneliti Jepang kalau nggak salah itu ya. Jepang itu menginformasikan titik-titik api gempa yang ada di Indonesia yang akan bisa terjadi gitu kan, disebut dengan megatrust itu. Itu begitu berpengaruh ya. Jadi mempercayai, ya bukan berarti di situ kita tidak ini, tetapi bagaimana kita, padahal kalau kita lihat informasi itu baru menunjukkan titik-titik potensi gitu kan yang mengelilingi Indonesia. Kalau di dalam juz amma ini atau di surat Al-Infitar itu informasinya lebih dahsyat lagi, gitu kan? Langit belah, gitu kan? Di luhur bulan sing berjatuhan. Kalau dari bawahnya apa? Air laut meluap. Bahkan kata tidak hanya air laut kan, kalau kata siapa? Imam penafsir itu air tawar juga, ya berarti dari sungai-sungai meluap sama. Bahkan dikatakan sampai kering itu, pindah air itu dan dari tanah juga terbelah gitu. Bagaimana mengerikannya gitu kan. Apalagi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat lain itu gunung-gunung kal ihnil manfush gitu kan. Bagaikan kapas yang berterbangan gitu. Itu informasi yang dari Allah SWT pencipta gitu kan. Nah, sudah seberpengaruh apa ke dalam diri kita gitu. Makanya kalau Allah di sini di dalam surat di ayat ke berapa? Di ayat ke-9 ini
Kalla bal tukadzibuna biddin. Setelah dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang nanti akan terjadi kiamat, kemudian Allah ingatkan tentang penciptaan manusia, tetapi bal tukadzibuna biddin. Kalian mendustakan hari kiamat itu, gitu kan, hari pembalasan itu. Jadi di sini, jadi kalau kita lihat ataupun kalau kita perhatikan, maka sesungguhnya kecemasan dan sebagainya itu ya wajar-wajarlah gitu kan, ketika hidup rumah cemas kumaha ya kalau terjadi gitu kan. Jadi kalau lihat kiamat harus lebih mencemaskan lagi. Lalu apa yang kita harus persiapkan gitu kan? Kalau tadi di dalam menghadapi megatrust ya, itu menyiapkan bagaimana cara menyelamatkan, lari kemana. Kan kalau ada pertanyaan juga gitu. Jadi kalau terjadi lompatnya kemana gitu. Ya, kalau megatrust mungkin ketika terjadi gempa ataupun apa, kalau di kita patahan Lembang nantinya atau patahan Sumedang, Cibiru. Ya, lompat ke mana gitu kan, ke lapang Cibugal atau ke mana gitu kan, yang di situ kita setidaknya akan terhindar dari bangunan yang runtuh atau apa. Maka ketika kiamat tentunya persiapannya tidak hanya itu gitu, bukan itu gitu. Jadi lari kemana pun tidak akan selamat. Dan bahkan tadi kalau bagaimana packaging mempersiapkan mengambil harta yang berharga gitu kan, surat-surat berharga, emas dan sebagainya gitu kan, uang, ditempatkan sesuatu yang gampang diambil, maka ketika terjadi kiamat itu tidak akan ada apa-apanya gitu kan. Maka yang disiapkan bukan hanya menyelamatkan diri, keluarga, dan aset, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan keimanan, ketakwaan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa innakum lahafidin. Ya. Dan sesungguhnya wa inna alaikum lahafidin. Ya. Padahal sesungguhnya pada diri kalian itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi, lahafidin gitu. Kiraman katibin, malaikat yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat, ya. Ya'lamuna ma taf'alun, ya. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di ayat 10-nya Allah Subhanahu wa taala sampai ayat 12 itu menerangkan tentang bahwa pada diri kita semua atau ada malaikat hafidin ya, yang mencatat, yang mengawasi. Kiraman katibin, yang mulia lagi maha yang mencatat gitu kan. Yang mulia di sisi Allah SWT dan mencatat pekerjaan-pekerjaan kita, amal-amal kita. Dan mereka mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi ini harus keyakinan ini juga adalah bagian daripada keimanan ya. Bahwa kita di dalam diri kita ataupun di samping kita itu ada malaikat pencatat, malaikat-malaikat mulia. Jadi ini Allah yang menyebutkan ya. Jadi kiraman katibin, makhluk-makhluk mulia di sisi Allah SWT yang mencatat pekerjaan-pekerjaan kita, yang mencatat amal-amal kita. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini suatu catatan juga bahwa kita ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Tidak bisa yang mayalfidu min qaulin, kan, tidak ada satu perkataan pun yang luput ya, kecuali ada yang mencatat ya, di sisi raqib atid ya, di keterangan lain. Nah, terkait dengan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah makhluk yang taat ya. Tidak pernah maksiat, tidak pernah melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala.
taat gitu. Tidak seperti manusia, ya. Bisa taat, bisa maksiat, gitu kan. Bisa lalai gitu. Nah kalau malaikat enggak, mereka taat. Kalau kata Allah sebentar lakukan ini ya sudah lakukan gitu. Jadi kalau di sini adalah katibin ya, kiraman katibin, malaikat yang mencatat. Ya udah kita berarti akan dicatat. Berarti semua yang terjadi pada kita, yang dilakukan oleh kita semua, baik pikiran, perkataan, perbuatan, itu malaikat mencatat. Karena tadi malaikat itu yang la ya'sunallaha ma amarahum gitu kan. Jadi mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan pada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Catat gitu kan. Kalau malaikat penjaga surga ya menjaga surga, malaikat penjaga neraka menjaga neraka gitu. Malaikat yang nyeret orang ya menyeret gitu, nggak bisa disogok. Gitu. Menyiksa di kubur, alam kubur, dan kemudian ketika cabut nyawa, semuanya pada taat. Jadi begitu. Ada apa namanya beberapa di sini apa namanya hadis ya yang diriwayatkan dari Ibnu Abu Hatim ya, menceritakan bahwa dari Alqamah ya, Ibnu Mursyad, kemudian dari Mujahid yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, akrimul al-kiram al-katibin, gitu kan. Akrimul kiram al-katibin alladina la yufarikunakum illa inda ihda halatain. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW di sini, berdasarkan riwayat ini adalah akrimul al-kiram al-katibin. Hormatilah malaikat-malaikat yang mulia pencatat amal perbuatan kalian. Ya. Alladzina la yufarikunakum, di mana para malaikat itu tidak akan ya tidak pernah meninggalkan kalian, artinya akan selalu menyertai kalian. Jadi di sini Rasulullah mengatakan hormatilah makhluk yang mulia yang senantiasa mencatat kalian dan tidak pernah meninggalkan kalian, kecuali dalam dua kondisi, yaitu ketika al-janabah ya, ketika junub, dan ketika ada di dalam WC, tempat mandi. Ya. Idak tasala hadukum fal yastatir biharami haitin aw bi ba'irihi aw liyasturuhu ahuhu, kata Rasulullah. Apabila kalian mandi maka hendaklah tutuplah ya, fal yastatir. Ya. Tutuplah dengan penutup ya, dengan tembok atau dihalangi oleh hordeng ya gitu kan. Iya benar. Atau ditutupi oleh yang lain gitu kan. Karena kalau zaman dulu itu kan belum seperti sekarang. Ya, yang jelas ini kita meyakini bahwa di dalam diri kita itu ada malaikat yang menyertai kita semua dan mereka taat, mulia di sisi Allah SWT, dan kita harus muliakan juga itu dengan tadi ya kita menutup aurat, kemudian ketika kita sendiri segala macam. Ya kecuali tadi ya di kamar mandi atau ketika junub. Jadi kalau ketika sedang berhubungan itu tenang Pak. Walaupun ini ada pendapat sama ketika melakukan juga ditutup karena ada malaikat yang ada hadis lainnya. Jadi ma min hafizaini yarfa'ani lillahi azza wa jal ma hafidhu fi yawmin fayara fi awali sahifah wa fi akhiriha al-istighfar ila qallahu ta'ala qad qabartu li 'abdi ma baina tarafi sahifah. Oh ya,
Jadi para malaikat juga ya di sini selain melaporkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang dicatat dalam setiap harinya ya. Kemudian Allah melihat pada permohonan lembaran catatan itu dan akhirnya dengan istighfar ya, permohonan ampun pada orang-orang yang bersangkutan. Peringatan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni hambanya terhadap semua dosa yang telah diperbuat dari kedua sisi lembaran catatan amal kita. Nah, kalau kita lihat di dalam keterangan yang lain ya, pergantian pencatatan itu kapan? Nah, itu di asar, kemudian tadi ya di ketika malam subuh ataupun ketika kita waktu sahur gitu ya. Itu pergantian catatan harian kita, laporan kepada Allah SWT. Maka di sini iya. Jadi catatan akhir malam, akhir hari gitu kan, akhir hari dan awal hari. Dan Allah akan mengampuni ketika kita mengakhiri dan mengawali catatan itu dengan istighfar. Jadi makanya salah satu sifat orang-orang yang beriman ataupun orang yang takwa itu apa? Wal mustaghfirina bil ashar gitu. Orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ashar. Jadi kalau kita tahajud ya, maka di situ perbanyaklah istighfar ya, pada masa-masa itu ketika ashar itu. Karena di sini kalau Subhanahu wa taala tidak ada satu catatan ya yang mengawali atau mengakhiri lalu di situ ada istighfar, jadi Allah Subhanahu mengampuni seluruh perbuatan dosanya. Istighfar. Itu. Kemudian kaitan dengan tadi ya bahwa kita juga atau ayat atau hadis lainnya di mana kita seperti berinfak, sedekah ya. Maka kalau kita melakukannya di pagi hari itu akan didoakan oleh malaikat. Allahumma ja'al munfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan atau pengganti yang baik kepada orang berinfak pada pagi ini. Nah, kemudian kepada orang yang mumsikan, yang menahan untuk berinfak, talapa gitu. Jadi malaikat juga selain mencatat juga mendoakan. Nah, kita harus di sini juga bagaimana supaya kita juga mendapatkan doa malaikat. Yang kalau doa malaikat tentunya akan mustajab. Orang yang beristighfar, kemudian orang berinfak, itu akan didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau kita berinfak di pagi hari, ya, maka di situ malaikat berdoa akan kepada Allah SWT untuk diberikan pengganti. Ya. Jadi malaikat juga mendoakan. Ya, kita ada beberapa keterangan ya bahwa kita termasuk ketika kita di sini, ketika kita ada di majelis ilmu, ya, di baitin min buyutillah, ya, ketika kita berzikir, kemudian kita membahas keilmuan, membahas kitabullah, gitu kan, kecuali hafathumul malaikah, kan, malaikat akan selalu menaungi. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian akan diliputi dengan rahmat Allah SWT, wa dzakarallahu fiman indah, dan akan disebut-sebut orang makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah SWT. Kemudian mereka ya adalah para malaikat-malaikat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendoakan kita semua, memintakan ampun untuk orang-orang yang senantiasa ada di dalam rumah Allah dan berzikir serta tadarus Al-Quran. Jadi itu para malaikat ya. Termasuk juga malaikat akan turun ya ketika kita ataupun ketika dalam
perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam berperang gitu kan. Itu Allah akan turunkan malaikat. Sebagai dalam surat Al-Anfal ya, bahwa Allah akan intastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian istighosah ya, meminta perlindungan pada Allah SWT, Allah istajaba ya, memberikan ijabah dengan mengirimkan malaikat yang berbondong-bondong ya, membela kaum muslimin, membela orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Jadi malaikat mulia yang di situ, kalau di sini adalah malaikat yang senantiasa mencatat, menjaga ya, perbuatan kita, amal kita. Ya'lamu nama taf'alun. Kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa nanti alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, tentunya akan sama tentang bahwa nanti juga akan ada yang dengan buku catatan gitu kan. Nah, buku catatan biasanya udah malaikat, jadi buku catatan itu. Buku performan kita, catatan kita. Ya. Kita nanti di akhirat atau nanti di hari hisab itu akan selaras kalau tadi dikatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, bahwa setiap manusia akan menerima catatan ya, amalnya, yang mana nanti telah ditutup ya, tidak bisa ada lagi eksepsi untuk mengulang, untuk ya sudahlah nanti saya akan berbuat baik gitu kan. Nanti sudah agak ada tidak ada eksepsi lagi. Ada catatan lagi sebenarnya dari Al-Qurtubi ya, terkait dengan wa inna alaikum lahafidin ini. Ada setidaknya, kata Imam Al-Qurtubi, ada tiga kondisi ini. Jadi ada 3 masalah, 3 kondisi. Yang pertama adalah yang tadi ya, bahwa pencatatan malaikat itu akan selalu menampingi kita dalam 2 kondisi kumaha semakin kan. Kalau dikatakan dalam hadis tadi itu, kalau kita ketika junub dan ketika kita mandi, apakah di situ catatannya akan diangkat atau kumaha gitu, akan meninggalkan kita gitu kan. Itu jadi sama Imam. Jadi di sini kemudian yang kedua, terhadap orang kafir gitu kan, apakah mereka sama gitu kan dicatat? Kan kalau orang kafir nggak sepuguh kafir sebagai apa? Yu'raful mujrimuna bisimahum. Jadi kalau orang kafir udah ketahui gitu, mereka itu ya sudah kafir gitu. Apakah dicatat itu ada kebaikan? Gitu. Jadi ini ada yang mengatakan tetap dicatat ya, bahwa dicatat ya, tetap ada mencatat ya tentang orang kafir. Ada yang mengatakan tidak dicatat karena namanya orang kafir ya sudah, itu dia mah kafir gitu kan. Jadi sudah tahu kan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, Sufyan ditanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, sini. Bagaimana malaikat mengetahui anal abda qad hama bihasanah aw bisayyi'ah gitu kan. Bagaimana malaikat mengetahui bahwa seseorang yang berniat untuk melakukan kebaikan ataupun kejahatan gitu. Nah, sampai tadi di mana di sini bahwa kalau orang-orang yang baik ataupun orang yang punya niat itu
kebaikan atau ini apakah sudah tercatat atau tidak, kan tadi. Kenapa? Karena nanti balasannya kan ketika masih dalam ketika dalam masih niat itu kan akan dicatat ya kebaikan. Kalau yang sudah baru niat kejahatan tapi belum melakukan tidak dicatat kan gitu ya. Gitu. Nah, kumaha kayak gitu. Apakah detailnya akan dicatat juga? Ya kita nanti berpegang aja terhadap perkataan itu bahwa ketika kita baru niat kejahatan lalu kita belum melaksanakannya, maka yang catat kejahatan adalah ketika kita melaksanakannya. Jadi ada beberapa kondisi. Jadi ada pertama tentang ketika di dalam dua kondisi itu apakah tetap dicatat atau tidak. Kemudian yang kedua, ketika orang kafir apakah dicatat atau tidak. Gitu. Kemudian ketika baru niat, nah, terutama ketika niat melaksanakannya. Nah ini semua sebenarnya sudah jelas ya bahwa sekalipun dalam kondisi ya kondisi malaikat tidak menyertai dalam kondisi tetap aja tercatat ya kalau kita lihat di keterangan-keterangan lainnya, seperti tidak ada yang liput ya mayal fidu min qalin idza ladaihi raqibun atid ya, itu udah jelas ya mencakup semua kondisi. Walaupun bisa aja waktu dalam dua kondisi itu tidak menyertai secara langsung gitu, tetapi pencatatannya tetap jalan. Gitu. Kan bisa jadi kan ketika hubungan suami istri di situ ada dosa kan, bisa jadi kan ada beberapa larangan kan ketika melakukan. Seumpama prosesnya dari belakang, dari hubungan belakang itu nggak bisa. Ini dosa kan jatuhnya. Ketika head dan ada larangan-larangan di situ nggak boleh. Kalau tidak dicatat, kalau bebas-bebas saja, ya berarti kan tidak tercatat. Blank spot area. Walaupun blank spot area, tetapi tetap dicatat gitu kan. Walaupun di situ ada kesempatan tentang naon bu terbuka aurat, tetapi tetap dicatat. Kalau catatannya itu di mana? Ya di catatan malaikat yang nanti disetorkan kepada Allah kan gitu. Termasuk kan kita termasuk dosa, termasuk doa. Kan kalau kita mau itu kan doa aja kan. Padahal kan doa. Kan ada doa kan ketika kalau takdirkan dapat keturunan gitu kan kita kan doa supaya diberikan yang baik kan gitu kan. Kan kalau ada salah satu doanya itu yang hampir sama dengan doa ketika pakai baju gitu kan. Jadi supaya diberikan kebaikan gitu kan. Atau salah satu doanya kan diberikan kebaikan, kemudian dijauhkan dari kejahatan yang ada dari diri kita dan pasangan kita kan. Majabal ta'ali gitu kan. Atau jubil ta'ali. Jadi kita berdoa kan mohon perlindungan pada Allah SWT, kalau dijadikan keturunan maka berikan terus, kemudian minta perlindungan dari karakter ataupun sifat jelek dari diri kita dan istri kita kan gitu. Kemudian diminta perlindungan dari setan kan gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau tidak catat kata doa maka catat apa? Gitu kan. Tapi artinya di sini bahwa sekalipun di situ ada dua kondisi yang di situ blank spotnya sebenarnya, tapi catatan malaikat tetap ada. Jadi seperti itu. Lalu kumaha maksudnya? Berarti malaikat itu ketika itu ada tidak menyertai dalam artian lebih kepada bagaimana kita mensikapi penghormatan kepada malaikat yang di situ Allah SWT berikan gelar pada mereka makhluk yang kiram, ya makhluk yang mulia. Ya kalau tidak ada imam mandi masa pas pakai baju terus kamar mandi gitu ya. Nah di situ. Hatta ketika waktu itu ya ditutupan sama kain kalau dulu ya ada kain yang menutupi ya tetap aja gitu dalam artian
malaikat tidak ada di sana. Dan artinya ketika bukan berarti tidak menghormati malaikat, ada dua kondisi yang memang ketika kita melepaskan baju kita sehingga kita dalam kondisi telanjang gitu kan. Itu bukan berarti tidak menghormati malaikat, tapi malaikat dalam hal ini tidak menyertai dekat kita dan kita bisa melakukan itu. Tapi tetap amal kita tercatat oleh malaikat. Seperti itu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi mereka mengetahui apa yang yang kita kerjakan. Ini ada satu hadis juga dari Abi Hurairah, ya. Qala Rasulullah SAW, innalillahi malaikatan ya'rifuna bani Adam. Bahwasanya sungguhnya ada malaikat-malaikat Allah yang mengenal bani Adam. Qala wa ya'rifuna a'malahum. Ya. Kemudian dikatakan bahwa mereka itu mengetahui, ya. Wa ya'rifuna a'malahum, mereka mengetahui amal-amal bani Adam tersebut. Wa idza nadaru ila 'abdin ya'malu bi ta'atillah dzakaruhu bainahum wasammauhu. Ini menjadi motivasi nih buat kita nih. Ini mereka itu, para malaikat itu melihat perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya, anak Adam, mengenal perbuatan mereka, dan apabila mereka melihat seorang hamba mengerjakan amal ketaatan, wa idza nadaru ila 'abdin ya'malu bi ta'atillah, apabila mereka melihat seorang hamba mengamalkan ketaatan kepada Allah SWT, dzakaruhu bainahum, mereka menyebut-nyebut nama kita, dzakaruhu, di sesama malaikat, ya. Wasamauhu, dan ya menyebut-nyebut nama. Jadi waqalu, ya. Jadi mereka ketika seorang hamba mengerjakan perbuatan kebaikan, maka mereka menyebut-nyebut, ya. Mereka memberi nama dan mengatakan malam ini si fulan telah beruntung. Jadi waqalu aplahal lailah fulan, ya, najal lailah fulan. Jadi kalau ketika pergantian shift atau ketika ini disebut gitu. Wah, Pak Dedi mulia pada di malam ini. Aplahal lailah fulan. Malam ini adalah malam seorang Pak Dedi telah aplah gitu. Dia sukses gitu. Sukses malam ini. Jadi gitu, jadi najalailah, Pak Dedi telah selamat pada hari ini. Kemudian sebaliknya juga sama gitu, ketika seorang itu mengerjakan perbuatan maksiat kepada Allah, maka mereka membicarakan pula di antara mereka dan memberikan nama. Mereka berkata, malam ini si fulan telah hancur, telah binasa. Nah ini, jadi gibah. Jadi kan kita bahagia, ya, kalau kita saja kalau dibicarakan di istana gitu kan, disebut-sebut nih calon menteri gitu. Oh, ini performanya ini bagus nih gitu kan, seneng gitu kan. Ini yang gibahnya, yang bicarakannya malaikat. Kalau di catatan di malamnya itu, ini kata malaikat, nah si hamba ini, seorang ini telah aproh gitu kan, telah bahagia, dia telah ini aplaha, dia telah sukses. Ya, sebaliknya kalau di amal hariannya itu seseorang banyak perbuatan maksiatnya, maka di situ seorang ini celaka nih gitu. Seperti itu. Itu malaikat membicarakannya. Gitu. Baik, karena waktunya juga telah habis, ya. Kita akhiri saja sampai ke satu ayat tambahannya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita semua untuk senantiasa ada dalam ketaatan, keimanan pada Allah SWT,
dan dijauhkan dari segala perbuatan buruk, kemaksiatan, hal yang menjauhkan kita di Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.